Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nurito with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar TIK, masih icon pendukung Microsoft Word, dan menu yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah menu Picture. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang mengolah gambar atau menu picture pada Microsoft Word. Sebelum kita mulai, bisa disiapkan dulu laptop atau komputer atau buku paketnya. Kita akan mempelajari di halaman 9 pada buku paket TIK ya. Di sini akan diperkenalkan menu picture. Mungkin kalian semua udah nggak asing sama menu ini, menu picture. Menu picture ini seperti yang kalian tahu ada bisa fungsinya untuk memasukkan gambar baik secara online maupun dari yang ada di laptop atau komputer kalian masing-masing ya. Di sini picture, pertama picture, kita klik insert ya, insert terus picture. Di sini ada dua pilihan, ada dari this device atau online picture. Kalau this device berarti yang berasal dari device kalian atau komputer kalian ya, this device yang sudah kalian simpan dari online, yang sudah di save ya, bisa dilihat di sini gambar-gambarnya seperti itu. Nah, ini tinggal diklik, pilih gambarnya, lalu muncul gambarnya seperti ini itu ya, untuk mengingatkan kembali. Kalau dari online pictures berarti tinggal klik online, nanti kita bisa search. Kalau ini menggunakan internet ya, kita search menggunakan internet apa gambar apa yang mau kita cari melalui keywordnya nanti seperti itu. Lalu selain picture ini, di menu ini tuh ada shapes, smart art, chart, dan screenshot. Mungkin screenshot ini di beberapa komputer sudah ada atau di beberapa juga belum ada. Jadi kalau shapes itu isinya ya seperti ini. Isinya itu ada bermacam-macam bentuk, berbagai macam objek, pilihan objek. Jadi yang pertama itu ada recently used shapes. Recently used shapes itu untuk menampilkan shape yang telah digunakan terakhir kali. Jadi misalnya sebelumnya ini Miss menggunakan shapes text box. Nah, text box, line, terus line arrow, rectangle, dan lain sebagainya. Ini yang terakhir kali dipakai. Lalu yang kedua ada lines. Lines itu garis. Terus rectangle itu membuat berbagai bentuk variasi segi empat ya. Segi empatnya ada yang persegi kotak seperti ini, lancip ujung-ujungnya, terus ada yang ujung-ujungnya tumpul dan lain sebagainya. Terus ada basic shapes itu untuk mengambil berbagai variasi bentuk yang menarik ya. Ini ada bermacam-macam, ada smile, love, sun, moon, cloud, dan lain sebagainya. Terus ada block arrow ini untuk tanda panah juga macam-macam. Equation itu untuk simbol-simbol matematika. Flowchart itu untuk membuat bagian arus, dia hampir sama kayak basic shapes. Terus stars and banner ini, stars bintang, banners itu kayak untuk membuat bentuk-bentuk yang seperti ini, ntar ditulis-tulis seperti itu. Lalu ada callouts itu membuat berbagai variasi bentuk callouts atau balon atau awan percakapan. Jadi kalau mau misalnya bikin kayak komik, terus
percakapan-percakapan itu menggunakan call outs. Terus ada new drawing canvas, dia itu untuk menampilkan auto shapes yang lain gitu. Terus setelah itu ada selanjutnya adalah menu Smart Art. Nah, menu Smart Art ini dia fungsinya hampir sama seperti grafik, cuma dia bentuknya saja yang berbeda. Ya, dia di sini juga ada macam-macam fungsinya sesuai kebutuhan. Ada list. Terus proses ini biasanya berurutan, ya. Terus ada cycle ini adalah daur. Terus hierarki, dia kedudukan. Relationship, dia hubungan. Jadi misalnya hubungan. Terus matrix juga hampir sama kayak relationship. Terus piramid, dia bentuknya aja yang beda. Dan picture ini adalah nanti dia gambar, dia otomatis ada option gambarnya. Itu mungkin yang baru ini adalah picture ya. Coba kita contohin dari picture. Dan ya picture, dan misal kita ambil contoh yang cycle, coba cycle. Nah, kalau cycle ini proses misalnya kita ambil contoh proses daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu itu pertama-tama atau enggak daur hidup kupu-kupu misalnya dari telur, terus ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ini kata-kata teks. Nah, kalau dia picture ini udah otomatis adalah pilihannya dari gambar. Ada from a file itu berarti yang punya kita, yang ada di komputer atau laptop kita. Terus bisa juga online, sama seperti insert picture tadi ya. Nih, sama seperti ini. Nah, untuk ini juga nanti bisa dipilih. Misalnya Smart Art Design ya. Desain ini misalnya kita udah klik ini terus kita mau berubah pikiran, mau ganti yang ini. Itu bisa. Terus atau mau pilih yang ini juga bisa. Gitu. Kita pilih aja nanti sesuai dengan yang kita mau. Terus ada juga change color ini untuk mengubah warnanya misal mau yang warna-warni colorful, atau mau yang satu warna biru, warna orange. Terus bisa juga macam-macam di sini modelnya, ada yang mau dimensi 3, ada yang di sini macam-macam bentuknya nih, ada yang dimensi 3 dan lain-lain. Sama ya, ini berlaku di semua Smart Art pengaturannya. Cuma fungsinya aja yang beda-beda. Terus selain Smart Art ada chart. Nah, selanjutnya kita ke chart. Chart itu dia merupakan grafik. Mungkin kalian juga sama, nggak asing. Grafik ini biasa ditemukan kalau kita mengerjakan matematika ya. Di sini ada macam-macam juga bentuknya. Ada kolom ini biasanya diagram batang. Kalau misalnya kita sebut di matematika diagram batang. Terus line ini adalah diagram garis. Ya, ini juga bermacam-macam modelnya. Nih bisa dilihat di sini. Modelnya ada bermacam-macam. Terus pie ini kalau di bahasa seperti biasanya matematika itu dia merupakan diagram lingkaran. Ya, dia juga sama bermacam-macam bentuknya. Terus ada bar ini sama seperti kolom, cuma beda aja posisinya. Area ini dia gambar, dia hampir sama kayak pie ya, hampir sama kayak pie, dia bergambar juga, cuma dia pakainya grafik. Nih ada ukuran, ada chartnya seperti ini.
terus XY. Oh, ini yang beda nih, yang belum pernah dipelajarin di matematika mungkin. Nah, histogram ini sama kayak kolom, cuma bedanya kalau kolom ini kan kepisah-pisah chart kotak-kotaknya ini kan, diagram-diagramnya. Nah, kalau histogram dia mepet. Nah, seperti ini gede. Terus box, whisker ini juga sama, belum pernah. Waterfall dan combo ini sama, cuma bedanya dikasih garis aja. Seperti itu. Sama ya di sini. Misal kita contoh pakai yang normal biasa aja ya, kolom ya. Kita coba kolom. Oke. Nah, nanti kalau grafik ini akan muncul Excel juga. Jadi kita tunggu sebentar. Nah ya, ini tadi chart itu dia muncul Excel seperti ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk memasukkan datanya. Ya kan tadi kita kalau diagram itu untuk menampilkan data dalam bentuk grafik seperti itu. Nah, misal di sini kita mau ganti pakai nilai, misalnya nilai anak-anak kelas 6 dari kelas 6 Damaskus, misalnya pelajaran matematika, terus IPA dan bahasa Indonesia. Nah, ini ya misalnya. Nah, di sini itu biasanya nama anaknya, misal nama anak A, nama anak B, nama anak C, gitu, nama anak C, nama anak D, itu. Terus di sini nilainya itu misalnya 100, terus berapa lagi, 80. Misal kita coba satu anak aja ya. IPA-nya 80, bahasa Indonesianya 70. Nah, terus misal yang anak kedua nilai bahasa Indonesianya 80, nilai bahasa IPA-nya 98. Seperti ini nanti muncul grafiknya. Nah, ini kalau misalnya kita udah selesai ngisi datanya, bisa kita langsung silang. Ini yang C sama D Miss abaikan dulu. Nah, udah. Nah, udah seperti ini, sudah disilang. Nah, kelihatan kan di sini misal anak A itu nilai yang berwarna biru itu matematika, warna orange IPA, warna abu-abu bahasa Indonesia. Bisa dilihat di sini nilainya. Seperti itu. Nah, ini tinggal dikasih nama, judulnya adalah nilai kelas 6 Damaskus. Seperti itu. Sudah selesai. Nah, ini sama. Ini bisa diubah juga, diubah-ubah model-modelnya seperti apa maunya gitu kan. Terus warnanya, tipenya, nih warnanya ada di sini gitu. Bisa diubah. Ini ada macam-macam warnanya, mau warna-warni atau mau satu warna cuma beda tua gelapnya, bisa seperti itu. Oke, selanjutnya setelah Miss menjelaskan tentang mereview karena kalian semua sudah bisa menginsert picture ya, picture, shapes, fungsinya, terus smart art dan chart. Perbedaannya ya, smart art dan chart. Jadi selanjutnya ada screenshot. Nah, screenshot ini fungsinya sama seperti di handphone. Handphone kalian, screenshot itu mengambil gambar layar atau screen yang ada di tampilan kita sekarang ya, seperti ini gitu. Nanti kalau misalnya kita klik itu langsung muncul dia, langsung muncul mana yang akan difoto, terus ntar dia muncul di dokumen ini, di dokumen di sini seperti itu. Ini mungkin masih beberapa saja yang ada gitu, jadi belum ada semuanya. Tapi kalau misalnya shape, smart art, chart, and picture itu dia
Sudah ada semua pasti. Oke, untuk hari ini cukup itu saja. Mungkin nextnya Miss akan menjelaskan tentang tabel ya, tentang tabel, dan mungkin chart yang lebih mendalam lagi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Oke, that's our lesson today. Sudah semua untuk materi hari ini. Thank you all for your attention. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Miss Dia. Before Miss closing this video, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.